Kadang ada beberapa hal yang saya tidak sepaham dengan Deddy Corbuzier, tetapi dalam hal ini saya sepaham banget. Generasi Z milenial itu adalah generasi terpuruk menurut gue. Dan mereka ini adalah generasi yang secara riset tertulis bahwa mereka tidak bisa diatur, tidak bisa fokus, self-centric, paling malas, entitled pada diri sendiri. Menurut pengalaman saya, ketika saya merekrut Gen Z atau ketika saya ngobrol dan bercerita dengan teman-teman saya yang dimana perusahaan mereka juga banyak golongan Gen Z-nya, inilah yang bisa kami simpulkan. Ini adalah contoh cerita yang pertama. Ketika saya punya seorang karyawan, katakanlah si A. Si A ini sudah saya tugaskan untuk membuat video tayang di jam 11.30, harus selesai. Tetapi hari itu dia tinggal makan siang. Berarti video itu udah jelas tidak bisa tayang di 11.30 karena orangnya pergi makan, tidak selesai. Lalu saya cek lagi dengan orang kantor, karena memang saya tidak ngantor setiap hari. Saya cek jam 3 anak ini pergi lagi, entah kemana, tapi izinnya mau makan. Lalu saya bingung dong, saya telepon si A. Loh tadi jam 12 bukannya udah makan, kenapa makan lagi jam 3? Terus dia bilang enggak, tadi saya pergi untuk urusan lain. Nah sekarang jam 3 saya mau makan. Nah jika Anda mengubur deadline, pantaskah di depan kantor ada tempat makanan, Anda pergi nyetir motor, pergi makan di tempat yang jauh? Setelah diburu-buruhi oleh saya, dia bilang oke sekarang balik kantor aku Bu, tetapi belum nyampe kantor juga. Saya cek lagi di mana. Bu, saya mau isi bensin dulu. Menurut saya bensin kan bisa diisi ketika nanti mau pulang kantor. Tetapi anaknya entah apa yang terjadi karena ini anak baru, saya tidak mengerti. Pulanglah dia sampai di kantor tuh jam 3 ya. Sampai di kantor jam 6, setelah saya cari-cari selama gap 2-3 jam itu, saya berpikir, aduh, apa laptop saya dibawa kabur? Normal dong sebagai karyawan yang baru hari pertama, hari kedua bekerja, laptop di meja kosong, menurut karyawan lain di meja kosong, saya pikir apa dia kabur dengan laptop saya yang harganya puluhan juta. Lalu ternyata ketika saya cek, dia bilang lagi motornya mogok. So tidak tahu yang benar mana, short story, akhirnya di Uber video itu sampai malam jam 11 malam baru tayang. Nah saya tidak paham what's going on dengan hidup anak muda ini, apa yang dipikirannya sehingga jadwalnya berantakan semua sehingga kerja tidak bisa profesional. Yang kedua, cerita karyawan saya, katakan namanya si S, oke? Si S ini bekerja buat saya dan anaknya baik, oke? Karena dia bilang mau ngedit dari rumah aja, waktu itu di awal maksudnya masih pandemi, saya bilang oke lah boleh ngedit di rumah, nggak usah ngantor. Lalu jam 12 siang saya cari-cari dia karena saya kekurangan bahan promosi sosmed. Lalu dia bilang saya tidur. Saya bilang kok tidur di jam kerja? Kan komputer juga capek Bu, mata saya juga capek, jadi saya perlu tidur. Hello. Di dunia ini yang namanya WFH, jam makan siang bukan berarti Anda itu tidur, tidak bisa dicari berjam-jam. Tetapi yang namanya WFH, Anda tetap bekerja di rumah, tetap bisa dihubungi oleh atasan Anda. Nah yang kedua, karena kita makin dekat secara personal sebagai guru grooming, saya suka ngobrol dengan anak buah saya tahu kacamatanya sudah patah dan tidak bisa beli bertahun-tahun, padahal katanya kerjaan freelance-nya banyak. Lalu saya kasihan di hari ulang tahunnya, kebetulan baru kerja sama saya, dia ulang tahun. Saya belikan kacamata yang bukan murah, lumayan harganya sebagai hadiah. Tetapi itu semua kebaikan kita sebagai atasan atau sebagai bos, Gen Z tidak akan memperhitungkannya, tidak akan peduli. Kalau mereka tidak mau ditegur, diatur, atau dimarahi, mereka akan tetap bye-bye sama kita dan pergi meninggalkan kita begitu saja. Jadi dunia Gen Z ini banyak aneh dan lucunya. Tetapi penyebabnya apa sih sampai generasi ini terbentuk tabiat seperti itu? Menurut saya, yang pertama, didikan orang tua yang tidak utuh. Orang tua tidak benar mendidik anak atau tidak utuh mendidik anak karena zaman sekarang perceraian lebih tinggi rate-nya dibanding zaman dulu. Ketika orang tua bercerai tidak baik-baik, mereka ribut, maka fungsi orang tua juga tidak menjadi utuh. Beda dengan yang memang cerai dan parentingnya masih baik dan normal, mungkin bisa mendapat keutuhan fungsi itu sebagai orang tua.
Kedua, orang tua tidak punya kapasitas atau knowledge yang cukup dan waktu kurang untuk anak. Bagaimana gelas kosong mengisi gelas orang lain. Jadi banyak orang tua yang tidak smart, tidak bisa mendidik anaknya juga smart. Banyak orang tua yang tidak up to standard, tidak bisa mendidik anaknya up to standard. Jadi orang tua juga harus mau meluangkan waktu untuk anak, duduk dengan anak, bicara dengan anak. Jangan sibuk dengan segala pekerjaannya. Orang tua harus banyak belajar mendidik dirinya sendiri supaya bisa mendidik anak. Orang tua zaman sekarang banyak yang berkarir, waktu tidak banyak untuk perhatiin anak, apalagi untuk duduk ngobrol mendidik anak. 3, zaman sekarang dikit-dikit kena mental health. Jadi banyak orang tua takut terlalu keras sama anak. Kita menentang kekerasan kepada anak, tetapi anak-anak di zaman yang keras ini seperti sekarang jika tidak dididik dengan disiplin yang keras, ya begitu jadinya. Seperti keluhan di atas tadi yang Dedi katakan, menjadi generasi yang tidak tahan banting untuk menggapai kebahagiaan dan kesuksesan. Keempat, zaman westernisasi. Semua ikut gaya barat, mau bebas, nggak mau diatur, padahal kita masih berdarah timur, di mana pakem-pakem atau basic-basic etika tidak bisa diabaikan. Contoh, menulis atau memanggil orang yang lebih tua, nggak ada ibu, bapak, tante, om, atau kakak. Misalkan, WA atasan, mau bilang, filenya sudah saya taruh di drive, silakan dicek. Seharusnya yang benar, Bu, filenya sudah saya taruh di drive, sudah bisa Ibu cek, terima kasih. Kan enak didengarnya, ya kan generasi Z? Anak sopan, anak yang tahu tata krama. Apa susahnya sih? Pilih atau tambahkan sedikit kata panggilan untuk menjadi orang yang punya etika. 5, merasa bisa menjadi superpower, anything bisa dan gampang karena termakan false statement di sosial media. Contoh, zaman sekarang bisa cepet kaya dengan saham, kripto, dan investment ini itu, nggak perlu seperti orang tua kita kerja keras mampus-mampusan. 6, dasar keagamaan dan ketuhanan yang tidak kental lagi di era ini. Karena kalau menjadi sosok yang spiritual ditertawakan, dianggap tidak keren, tidak cool. Memang banyak orang terlalu spiritual menjadi aneh, jadi nggak make sense. Tentu kita tidak mau seperti itu. Memilih memiliki perjalanan rohani tetapi bisa seimbang. Kaki menginjak bumi malah menjadi sosok yang bijak, anak muda yang bijak. Keren kan? Ayo Gen Z, perbaiki generasimu. Buktikan kami yang tua-tua ini salah menilai kalian. Gen Z, ayo grooming.